Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan sebuah diskusi seperti itu ya, kayak semacam podcast lah seperti itu ya, dari materi yang Pancasila yang udah di materi ujian akhir gitu, ujian semester Pancasila mengenai gimana sih tanggapan teman-teman telah menonton sebuah film dokumenter seperti itu yang berjudul Muter Panguripan. Yang kita tahu kan garis besar, poin utama dari film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan itu adalah sebuah film yang menceritakan yang bertema tentang pertanian seperti itu. Pertanian di mana kehidupan petani di Indonesia seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini seperti itu, pada diskusi hari ini. Adapun sebelumnya kita akan memperkenalkan diri satu persatu ya. Dimulai saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Minais Diri Zihab dengan NIM 51809111053. Ya, saya Adam Setik Dirija dengan NIM 519011176. Ya, saya Rizwanda Ferianto dengan NIM 51909111335. Ya, nama saya dari Muhammad Nasir dengan NIM 51909111314. Oke, saya Anton Safi'i dengan NIM 51909911312. Nama saya Randy Darmawan dengan NIM 51909111213. Ya, oke. Itulah anggota kelompok kami seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut aja ke pembahasan yang utama seperti itu ya. Diskusi kita pada siang hari ini terkait pembahasan mengenai film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Ini akan ada beberapa sesi tanya jawab seperti yang akan kita lakukan pada diskusi kali ini. Yang pertama itu adalah seperti apa sih isi film, poin-poin film dokumenter itu. Yang pertama, dan yang kedua, apa sih jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, apa nilai-nilai Pancasila yang bisa kita ambil atau bisa kita kupas dari film itu, film Muter Panguripan. Dan yang ketiga itu adalah analisis mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia, yang karena kan film itu menceritakan ataupun dokumentasi mengenai pertanian di Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir adalah poin bahasan terakhir adalah seperti apa analisis dan solusi ke depannya terkait pertanian di Indonesia seperti itu, di tengah lahan yang semakin lama semakin habis dan anak muda Indonesia juga enggan bekerja di sektor pertanian seperti itu. Itu ada 4 poin bahasan yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, yang pertama adalah seperti apa sih isi film secara singkat, isi film atau poin-poin apa yang bisa kita ambil dari film Muter Panguripan seperti itu. Ya, silahkan kita coba diskusi dengan Mas Adam. Kira-kira apa yang bisa kita ambil gitu? Apa yang bisa kita simpulkan atau apa poin yang bisa Anda ambil dari film yang berjudul Muter Panguripan ini? Seperti apa isinya seperti itu? Coba bisa diceritakan gitu biar kita tahu gitu. Silakan. Ya. Film ini menceritakan petani itu cukup sulit. Namun pekerjaan itu tidak perlu memiliki banyak pikiran. Yang dipikirin cuma harus bisa bertani. Makanya dia suka bertani. Soal kalau berdagang nanti itu mikirin ini itu. Nah, kalau petani kan tinggal apa yang mau ditanam, dijaga dengan baik kan jadi senang. Nah, sekarang yang dipikirin petani itu mau menanam padi, itu bagaimana? Harus menyiapkan lahannya. Setelah lahannya jadi, tidak perlu mikir lagi yang lainnya. Yang penting apa yang mau ditanam, ya bakalan bagus hasilnya. Oh ya. Jadi, kalau lahannya bagus, pengelolaannya bagus, dipupuk, nah, itu hasilnya nanti bakalan bagus. Jadi waktu kalau senangnya ketika panen, kalau ada hasilnya dijual ke pasar untuk cari modal buat menanam lagi, dan sebagiannya disimpan untuk diri sendiri, jadi beras tidak perlu beli lagi.
Ya, kalau semisalnya gagal panen ya sabar saja. Yang penting nanti bisa diperbaiki lagi. Mungkin insya Allah bagus lagi. Yang penting jangan kapok-kapok, perbaiki lagi. Yang kalau dibilang kapok ya kapok, walaupun gagal ya tetap harus disyukuri. Baik, berarti menurut Anda poin besar dari poin utama atau isi dari film dokumenter ini adalah seperti tanggapan seorang petani gitu ya, tanggapan menjadi seorang petani seperti itu ya, gimana kehidupan seorang petani lah seperti itu ya dalam menjalankan roda kehidupannya setiap hari lah seperti apa gitu. Ya menurut saya memang ya saya sepakat dengan jawaban Anda karena saya juga sudah melihat menonton film dokumentasinya itu. Memang seperti itu sih keadaannya. Memang menjadi menurut narasumber yang di ini yang diwawancarai seperti itu memang menjadi seorang petani menurut dia itu memang tidak ada ininya lagi, tidak ada beban pikirannya seperti itu ya. Ya memang seperti itu. Ya oke. Mungkin kita lanjut ke bahasan kedua ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau didiskusikan lagi langsung. Tapi kita ngikutin materi yang ini dulu. Kita lanjut ke bahasan yang kedua. Terkait gimana sih kaitan film dokumentasi ini gitu. Film dokumentasi yang berjudul Muter Panguripan ini dengan jika kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Mungkin yang paling dekat gitu ya kita kaitkan dengan Pancasila yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Kalau yang paling dekat gitu kaitannya dengan konsep nilai-nilai Pancasila. Ataupun bisa dijelaskan silahkan oleh Mas Anto. Oke ya, kalau misalkan pertanian dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan, itu kan Pancasila juga kan cita-cita bangsa ya, yang ingin mewujudkan negara yang sejahtera. Nah, Indonesia ini kan masyarakatnya agraris nih. Konsumsi beras kita aja tahun 2021 kemarin di semester awal itu sampai 14 sekian juta ton. Terus seperti yang kita tahu itu impor beras tuh dari tahun ke tahun tuh beritanya ada terus gitu. Tapi sisi baiknya itu selama 3 tahun terakhir itu kita mengalami penurunan impor beras dari tahun 2019 yang awalnya sampai 450 ribu ton, terus 2020 turun jadi 350 ribu ton, dan tahun 2021 itu data per November itu kita tidak impor beras sama sekali. Ini kan indikasi ya bahwa ketahanan pangan kita itu bagus gitu, jadi lebih baik. Nah kalau ketahanan pangan kita itu bagus, stabilitas ekonomi dan nasional kita itu otomatis terjaga gitu. Yang secara simpelnya Indonesia itu menuju cita-cita yang awal itu, negara yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera. Di samping itu, ketahanan pangan itu nasional itu baik, menjawab salah satu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yang di dalam buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, yaitu tantangan akan meningkatnya kebutuhan dunia akibat pertambahan penduduk. Ketahanan pangan kita itu baik ketika kita mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional. Tetapi lebih baik lagi jika kita mampu menopang kebutuhan pangan negara-negara di dunia. Itu sih mungkin argumen dari saya. Ya, baik. Saya setuju dengan pendapat Anda terkait jika ketahanan pangan kita ataupun kemampuan para petani kita seperti itu, petani di Indonesia produktivitasnya itu sangat meningkat gitu, otomatis ketahanan pangan kita juga akan meningkat gitu kan. Dan jika kita kaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat pada konsep Pancasila seperti itu bisa kita kaitkan dengan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Karena akan berdampak terhadap seluruh kalangan di Indonesia. Karena kan petani itu merupakan aktor utama di dalam menjaga kebutuhan pangan di Indonesia seperti itu. Ya, memang saya sangat ini. Dan bahkan juga Anda juga tadi menyebutkan data-data gitu ya. Ya, itu udah bagus banget sih sebenarnya. Ya. Kemudian kita lanjut ke poin bahasan yang ketiga nih. Kita lanjut ke poin bahasan yang ketiga. Terkait
seperti apa sih kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia gitu. Seperti apa kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia seperti itu. Ini mungkin bisa argumen sendiri ataupun ditambahkan dengan data-data dari hasil internet seperti itu dan lain sebagainya. Itu saya diskusikan dengan Mas Dery. Silahkan, Mas. Oke. Ya, makasih atas waktunya Ya. kepada Mas Yanis ini. Untuk kebijakan pemerintah sendiri, saya izin off-kan untuk menjelaskan ya. Gak apa kan? Ya, silahkan. Gak apa-apa. Saya bacakan dulu. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan stimulasi dan inisiatif yang dikeluarkan untuk menjaga kinerja sektor pertanian ini. Di antara lainnya banyak ada program, yaitu padat karya pertanian, program padat karya perikanan, dan lain-lain. Di situ juga ditambahkan program strategi sektor pangan pada pertanian 2021. Pemerintah mengungkap mulai dari stabilitas harga dan pasokan pangan, perkembangan sawit, hingga pengembangan industri rumput laut ditingkatkan. Kebijakan ini untuk menjaga rantai ketahanan pangan nasional disiapkan pemerintah. Pertama itu untuk ini diciptakan baru-baru kemarin UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan dan percepatan perizinan. Jadi perizinan nanti dipercepat. Yang menyulitkan di bidang pertanian seperti logistik itu apa, nanti dipersingkat dan dipersederhana. Yang kedua, ini digitalisasi UMKM merupakan bentuk realisasi dari kedua agenda besar pemerintah. Jadi pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan transformasi digital. Jadi nggak tahu itu pemasarannya melalui digital atau gimana, tapi saya coba harus cari tahu dulu nanti ya. Terus yang ketiga ini BUMN menjadi sinergi untuk distribusi hasil pertanian di setara produksi ke sentra konsumen. Jadi di sini BUMN membantu untuk pendistribusian ini hasil produknya petani itu dibantu oleh BUMN nantinya. Gitu aja sih kontribusinya pemerintah di tahun 2021. Ya, Sekian baik. penjelasan saya. Ya, baik. Ya, benar. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahi gitu. Ya, silakan ya. Kalau ada yang pengen menambahkan silakan. Tapi menurut saya sih ya, memang sih pemerintah itu memang menjadi sebuah mediator seperti itu ya di dalam pendistribusian ataupun dari petani menuju ke konsumen seperti itu ya, dengan cara kan pemanfaatan BUMN tadi gitu ya. Iya. Sebagai mediator penghubung yang paling utama. Iya. Jika para petani ini tidak bisa memperjualbelikan hasil pertanian mereka gitu kan mereka juga kan butuh uang untuk pembiayaan dan segala macam seperti itu ya. Pemerintah berperan di dalam kebijakannya itu sendiri yang dibikin oleh pemerintah gitu melalui BUMN seperti itu untuk menjual produk-produk para petani ini. Mungkin siapa tahu dengan dibantunya pemerintah kan produk mereka semakin luas, bisa tembus ke mancanegara gitu ya. Betul. Nah, betul. Nah, itulah makanya pentingnya kebijakan pemerintah terhadap mengelola hasil produk dalam negeri. Contohnya adalah hasil pertanian itu sendiri itu kan kalau kebijakan pemerintah itu bagus seperti itu mungkin aja terjadi kan hasil olahan ataupun hasil produksi padi seperti itu, hasil produksi pangan di Indonesia itu bisa diekspor ke luar negeri seperti itu ya. Ya, seperti itu memang. Ya, seperti yang udah dijelasin Anton tadi kan kita udah nggak impor ya. Semoga kita yang ekspor gitu. Iya, betul. Benar-benar. Semoga kita yang ekspor. Ya. Kesejahteraan petani.
Oke, mungkin kita lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya gitu ya. Mungkin nanti kalau ada yang pengen ditambahkan, silakan terkait poin-poin dari teman-teman yang disampaikan tadi. Mungkin ada pembahasan dari di poin 1 ataupun poin 2 ataupun poin-poin berikutnya seperti itu. Tapi kita lanjut dulu ke poin bahasan yang keempat ini. Terkait analisis dan solusi. Analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang semakin lama makin habis dan anak muda di Indonesia juga jarang atau kurang berminat lah seperti itu ya untuk ingin bekerja di sektor pertanian seperti itu. Memang nyatanya memang seperti itu ya. Apa ya, anak muda di Indonesia itu jarang yang pengen jadi petani memang seperti itu ya. Ada sih ada, cuman intensitasnya itu udah terlalu banyak gitu. Mungkin mereka tuh pengennya itu yang apa ya, sektor-sektor yang lebih kekinian lah seperti itu ya, dan lain sebagainya lah seperti itu. Nah, gimana nih analisis ataupun solusi ataupun tanggapan dari teman-teman nih terkait hal itu? Ini saya coba diskusikan dengan Mas Randy dan Mas Kriswanda. Ya, kita ini ke Mas Randy dulu, silahkan. Gimana tanggapannya? Ya, kalau menurut saya sih ya memang betul sekali itu sudah benar kata yang seperti kata Mas Anton sama Mas Dery gitu kan, kontribusi pemerintahan juga sudah sangat baik kepada ke pihak pertanian. Cuman ya di daerah-daerah terpencil, kayak khususnya perdesaan gitu kan, agak kurang gitu. Di mana mereka tuh pemerintahannya itu lebih maju kepada urusan kemasyarakatnya saja gitu kan. Pada pihak pertaniannya sangat kurang gitu kan. Apalagi anak-anak muda gitu kan di desa-desa gitu kan, mereka malah pada pergi keluar kota gitu kan untuk nyari kerja di kantor lah, di pabrik lah gitu kan. Mereka tuh apa ya, takut terjun lah ke dunia pertanian gitu kan. Di pikiran mereka ya tuh apa ya, pertanian itu lah susah lah gitu kan, capek lah gitu. Padahal zaman sekarang itu kan teknologi kan udah maju banget gitu kan. Jadi pertanian itu lah bisa dianggap gampang gitu kan. Nah, untuk solusi dari kurangnya lahan sendiri, pihak pertanian di Indonesia juga udah mulai menerapkan kayak hortikultura lah, hidroponik lah yang menanam via air lah ke pakai tanah gitu kan. Nah, untuk ini pemuda untuk solusi untuk para pemuda yang kurang tertarik lah sama pertanian sih ya, itu tergantung kepada pemerintahnya sendiri gitu kan. Mereka harusnya lebih apa ya, lebih mengajukan lah untuk para pemuda gitu kan, pertanian itu gak sulit-sulit amat gitu kan, biar mereka itu teryakinkan buat ikut dalam pertanian gitu kan. Itu sih menurut saya. Ya, mungkin saya lempar nih ke Mas Riswanda. Silakan, gimana tanggapannya, Mas? Ya, menurut saya tanggapannya, ya, terima kasih waktunya. Menurut saya tanggapan yang saya ambil dari kesimpulan film tadi tersebut juga, yang seorang petani ada yang memilih pekerjaan petani ketimbang profesi lain karena bangga dengan pekerjaannya sendiri. Tapi jika ada kegagalan, mereka juga akan merasakan dari kegagalan tersebut. Dari itu, pemerintah harus menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk kayak import beras dari luar negeri, serta meningkatkan jumlah harga di daerah pasar, supaya para petani tersebut juga merasakan dari hasil panen tersebut. Karena di zaman sekarang para petani itu merasakan tipis banget dari hasil panen tersebut. Dari segi anak muda itu sekarang bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang ada. Sekarang petani itu enggak kayak zaman dulu menurut saya. Menurut saya yang teknologi-teknologi yang ada bisa membantu kayak para petani mempermudah pekerjaannya. Serta menurut saya kayak di bidang teknologi yang sekarang, keterkaitannya waktu sangat membantu juga.
kita dalam Pancasila sangat berkaitan dengan unsur-unsur pertanian tersebut sendiri. Seperti itu dulu Mas, kalau dari saya Mas. Berarti intinya adalah peran pemerintah ini sangat penting gitu ya di dalam memajukan pertanian, khususnya untuk mengenalkan pertanian ini ke anak-anak muda lah gitu ya, seperti kita lah gitu ya. Iya Mas. Dengan cara, salah satunya adalah dengan cara memodernisasi pertanian itu sendiri gitu ya, atau Iya, Mas. cara memajukannya dengan digitalisasi kah, ataupun ya konsep-konsep yang lainnya. Ya memang fakta di lapangan memang seperti itu ya. Harus ada konsep modernisasi lah gitu di dalam konsep pertanian itu sendiri. Ada tambahan sedikit Mas. Ya silahkan. Karena di masa yang akan datang kan itu bisa aja terjadi krisis pangan ya. Untuk menghindari krisis pangan tersebut, kita anak muda yang biasa bermain teknologi harus bisa lah mengembangkan kayak yang ada modernisasi dari pertanian tersebut. Sebenarnya bisa dilakukan untuk mengurangi krisis-krisis pangan yang akan datang. Untuk negeri kita sendiri itu sudah cukup sebenarnya untuk pangannya tanpa mengimpor beras dari luar negeri. Menurut saya begitu Mas. Ya baik. Berarti kita ini ya bisa dikatakan kita bisa berhierarki gitu ya, berdiri di kaki sendiri gitu ya. Ya, benar. Tanpa perlu mengimpor dari luar negeri seperti itu. Tapi ini balik lagi ke konsep kebijakan dari pemerintah gitu. Apakah pemerintah itu sangat berkeinginan untuk memajukan memberikan konsep hierarki sendiri gitu ya. Hierarki dalam artian apakah pemerintah itu bisa membuat kebijakan yang menguntungkan para petani dalam negeri lah gitu, tidak senantiasa mengimpor kebutuhan pangan dari luar negeri lah, seperti itu lah gitu ya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan nggak dari teman-teman nih sebelum ini? Ini kan poin-poin bahasan kita ini udah habis nih. Ayo silakan. Ini kan berarti tantangannya nggak cuman ini krisis pangan, tetapi ini generasi siapa yang ingin melanjutkan seperti anak mudanya ini kan nggak ada ya. Jadi gimana caranya itu biar pemerintah tuh bisa menarik generasi milenial tuh tertarik oleh pertanian ya, nggak cuma mencangkul ini. Siapa tahu bikin alat yang canggih gitu loh. Iya. Iya kan. Sebenarnya di Indonesia udah mulai ada, tapi belum kayak dikembangkan Mas Dery. Tambahan dari saya. Iya. Masih jarang sih. Iya, masih jarang. Ya kan itu kan di rumah saya kan banyak sawah juga itu. Kalau sekarang kan itu panen tuh udah mulai canggih sih alat-alatnya. Iya, Ada yang alat-alatnya. otomatis panen sendiri gitu kan. Tapi masih jarang. Pakai robot gitu kan, generasi Dulu kan milenial mungkin kan tertarik gitu. Dulu kan mungkin panen kan harus rame-rame kan. Sekarang satu orang aja kan udah bisa gitu. Iya, benar-benar. 1 orang, 2 orang biasanya sekarang udah bisa dilakukan karena dengan alat-alat tersebut. Ya udah sih itu aja sih Mas, tambahan dari saya dan teman-teman. Iya Mas. Oke. Ini tadi kita udah membahas seluruh poin-poin bahasan utama pada diskusi kita pada siang hari ini gitu. Dan durasinya kita juga kayaknya udah sangat lebih gitu, mencukupi dan oke. Mungkin segitu dulu perbincangan kita pada siang hari ini. Kita akan ketemu pada diskusi-diskusi selanjutnya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Selamat siang. Iya, Selamat siang. Yuk. Terima kasih. Siang, Mas. Terima kasih.